warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa ba'd. Jadi, alhamdulillah pada malam ini kita bisa kembali mengikuti kajian yang diampu oleh Ustadzuna Ustadz Muhammad Atim LC Hafizahullah Ta'ala. Semoga kita bisa terus istiqomah mengikuti kajian dengan beliau ya, karena ini penting, temanya akidah gitu. Nah, waktu dan tempat kami persilahkan pada Ustadzuna Ustadz Muhammad Atim Hafizahullah Ta'ala. Tafadhol, Ustadz. Baik, syukur saya. Alhamdulillah, ya, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ya, malam hari ini bisa kembali dipertemukan ya. Para ikhwah sekalian yang bisa kembali hadir untuk sama-sama mengkaji tema yang sangat penting ya, tentunya itu akidah, di mana kita melanjutkan kajian kita terhadap salah satu matan akidah yang ditulis oleh Imam Ahlussunnah ya, salah satu Imam Ahlussunnah dan ulama besar ya di mazhab Malik, yaitu Ibnu Abi Zaid ya Al-Qayrawani ya rahimahullah taala. Kita masih melanjutkan tentang pembahasan iman kepada hari akhir ya. Sekarang masuk di pembahasan tentang surga dan neraka. Terakhir kita membahas tentang syafaat ya. Ya, jadi matan beliau meskipun ringkas tapi memuat poin-poin yang cukup penting ya untuk kita ketahui, dan saya mencoba dalam menjelaskan ya atau syarahnya ini mengumpulkan ya hal-hal yang penting dari kitab para ulama ya, tentunya penjelasan para ulama di berbagai syarah, ya cukup banyak ya, ada syarah yang mensyarah Al-Qayrawani ini cukup banyak. Di antaranya misalnya yang cukup bagus ada karya Abdurrahman ya Nasir Al-Barok. Kemudian yang cukup luas juga ada karya Syekh Abdul Aziz At-Tharifi ya, Hafizahullah Ta'ala ya. Itu yang karyanya Al-Maghribiyah itu ya, di Syarih Aqidah Al-Qayrawaniyah. Nah, beliau di sini mengatakan ya, bisa kita kasih judul iman kepada surga dan neraka. Ya, Al-Qayrawani rahimahullahu taala ya berkata, wa anallaha subhanahu ya, atau dibaca dulu ya, saya lihat matanya. Baik. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa anna Allah subhanahu qad khalaqal jannata fa'addaha darul khulud darul khulud lil awliyaihi wa akramahum fiha bin nadhari ila wajhihil karim wa hiya allati ahbata minha adama nabiyahu wa khalifatahu ila ardihi bima sabaqa fi sabiqi ilmihi wa khalaqan nara fa'addaha daru khuludin liman kafara bihi wa alhada fi ayatihi wa kutubihi wa rusulihi wa ja'alahum mahjubina an ru'yatih. Ya. Ya, jadi di sini masih terkait dengan iman kepada hari akhir ya. Tentu salah satu bagiannya adalah iman kepada surga dan neraka.
Ya, jadi sebelumnya kita sudah membahas perjalanan keabadian ya dari mulai kematian ya, kemudian tanda-tanda kiamat dan sebagainya, yaitu semua tercakup dalam iman kepada hari akhir ya. Nah, berikutnya nanti setelah kiamat ya, nanti setelah kiamat apa saja yang akan dilalui oleh manusia ya. Nah, di sini disebutkan dulu tentang surga dan neraka ya, tentu sebagai tempat terakhir ya bagi manusia. Dan tentu dalam matan-matan akidah yang ditulis oleh para ulama ya Ahlussunnah, tiada lain mereka menyimpulkan ya hal-hal yang jelas di dalam Al-Quran dan Sunnah. Makanya di setiap apa yang mereka apa namanya yang mereka tulis, yang mereka katakan ya dalam matan-matannya itu, ya semuanya pasti bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, bersumber dari dalil ya. Jadi bukan dengan eh, semata ya logika ya, pikiran ya, akal-akalan, apalagi dari doktrin-doktrin yang di luar Islam gitu ya. Itu ciri khas ya dari apa akidah yang ditulis oleh para ulama Ahlussunnah. Ketika mereka menyebut hal yang kaitannya dengan logika dan sebagainya ya, itu kan hanya dalam rangka ketika membantah saja ya, dalam rangka rudud ya, dalam rangka membantah penyimpangan-penyimpangan ya. Jadi yang menjadi poin inti akidah itu ya harus bersumber langsung ya kepada dari Al-Quran dan Sunnah, pada wahyu ya. Nah, jadi beliau mengatakan wa anallahu subhanahu qad khalaqal jannata ya, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala ya sungguh telah menciptakan surga fa'addaha darahuludin li auliyaihi. Ya, lalu Allah menyediakannya ya sebagai negeri keabadian bagi para kekasihnya, wa akramahum fiha bin nadhar ila wajhil karim, dan memuliakan mereka ya di dalam surga itu dengan melihat kepada wajahnya yang mulia. Nah, wahiyallati abatu minha adama nabi, dan dialah surga itulah yang Allah menurunkan dari surga tersebut ya Adam nabinya dan khalifahnya ke buminya ya dengan yang telah terdahulu dalam ilmunya. Ya, di sini kita jelaskan termasuk iman kepada hari akhir ya adalah meyakini surga dan neraka. Nah, bahwa keduanya itu sudah diciptakan. Makanya Al-Qairuni mengatakan apa khalaqa ya, telah menciptakannya dengan menggunakan fi'il madi ya. Ya, dengan menggunakan fi'il madi ya artinya telah. Nah, jadi surga dan neraka itu sudah ada, sudah diciptakan. Karena ini sesuai dengan dalil ya yang terdapat di dalam Al-Quran ya khususnya dan juga Sunnah. Ya, di antaranya misalnya dalam surat ya Ali Imran ayat 133 ya, ini untuk surga. Wasari'u ila magfiratim min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kepada ampunan dari Tuhan Rabb kalian dan surga yang luasnya ya seluas langit dan bumi telah disediakan bagi orang-orang bertakwa. Nah, kata uiddat ini menggunakan fi'il madi ya. Fi'il madi artinya telah disediakan. Nah, artinya bahwa surga itu sudah diciptakan ya untuk orang-orang yang bertakwa. Cuman tentu manusia dengan kecanggihan teknologi ya secanggih apapun ya tidak akan bisa untuk apa namanya sampai ya atau sampai meneropong ya ataupun bisa menembus ya ke surga ataupun neraka ya itu tidak akan sampai. Ya bahkan langit pertama aja kan tidak akan bisa ya dilewati. Makanya Allah menantang di surat
Ali Imran ya, ya ma'syarul jinni wal insi ya. Ini stata'tum ya antan fudu min aqtaris samawati wal ard fanfudu. La tanfuduna illa bisultan. Jadi kalau mampu untuk menembus ya langit dan bumi ya silakan. Ya, jadi untuk langit pertama aja itu tidak akan bisa ditembus oleh manusia. Ya, apalagi ada 7 lapis langit dan di atasnya itu apa namanya eh, ada arsy ya Allah Subhanahu Wa Taala apa namanya surga ya di atas langit ketujuh itu. Surga itu sendiri bertingkat-tingkat, sangat banyak sekali tingkatannya dan yang paling tinggi itu surga Al-Firdaus ya dan di atapnya adalah arsy ya Allah Azza wa Jalla ya. Ya, jadi sudah ada ya surga itu, cuman tidak mungkin kita manusia di dunia ini bisa menjangkaunya ya, bisa mengamati, melihatnya itu nggak mungkin. Ya, kecuali dengan kekuatan yang Allah berikan ya seperti kepada para nabi dan rasul ya, kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, maka Nabi Muhammad bisa melihat langsung surga dan neraka, bahkan dalam peristiwa Isra Miraj ya langsung diangkat ya naik ke langit ya sampai langit ketujuh sampai kemudian ke surga dan juga melihat neraka dan seterusnya. Nah, kemudian Al-Qur'ani menyebutkan bahwa di dalam surga Allah Subhanahu wa taala disediakan sebagai para kekasihnya dan memuliakan mereka ya di dalamnya itu dengan melihat kepada wajah Allah. Nah, di sini tentu ada penetapan sifat wajah ya bagi Allah ya sebagaimana yang disebutkan dalam banyak nas. Nah, tentu kita apa namanya meyakini ya apa adanya yang disampaikan. Jadi dalam banyak sekali dalam Al-Qur'an, dalam hadis ya Allah menyebut wajah. Ya wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram di antaranya. Surat Ar-Rahman ayat 27. Dan tetap kekal wajah ya. Nah, wajah itu kan tentu mencakup zat ya Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan ya. Nah, jadi merupakan kita sunnah ya dalam hal sifat-sifat Allah ini sebagaimana yang sudah kita bahas dalam prinsipnya adalah menetapkan semua yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya baik di dalam Al-Quran dan Sunnah ya tanpa kita berpikiran negatif ya tanpa berpikiran negatif membayangkan ya tanpa membayangkan tanpa menyerupakan dengan makhluk dan tanpa menolak ya dia menerima apa adanya sesuai yang jelas disebutkan ya itu yang disebut dengan zahir ya jadi jelas yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah ya kita memahaminya juga hanya sebatas apa namanya ibarat simbol yang dipahami oleh akal jadi wajah ya sudah wajah aja gitu. Ya tanpa kemudian di apa namanya telah lebih jauh tentu berbeda dengan wajah makhluk ya dan eh, juga tanpa dialihkan ke makna lain ya ditakwilkan ya karena masing-masing sifat itu adalah memiliki makna tersendiri ya apa tidak perlu kemudian dinafikan lalu dialihkan ke sifat yang lain ya itu sama dengan menafikan sebetulnya. Nah, jadi tentu ketika disebut wajah di sini wayab wajhu rabbika bukan hanya wajahnya saja kan gitu ya Allah kan punya zat ya secara keseluruhan ya cuman jadi disebut wajah ya maksudnya mencakup semuanya zat tapi bukan berarti Allah tidak ada wajah tidak ya jadi menyebutkan wajah ini kan adalah mewakili ya untuk mewakili seluruh zatnya ya yang tentu jelas ya dengan lafadz ini menetapkan adanya wajah Allah
Ya, cuman tentu ya tidak sama dengan makhluk gitu ya. Jadi cukup ya tetapkan saja tanpa kemudian berpikiran negatif yang akhirnya terjatuh kepada kekeliruan, baik kemudian menyamakan ataupun malah menolak. Nah, juga menetapkan bahwa Allah dapat dilihat di surga. Nah, itu kan jelas ya. Jadi melihat kepada wajah Allah. Artinya Allah bisa dilihat di surga. Ya, nah tentang melihat wajah Allah telah dibahas dalam pembahasan sebelumnya ya ketika membahas sifat tajalli ya yang terkait dengan pembahasan Allah berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam itu sudah pernah dibahas ya sebelumnya bisa dirujuk lagi ya tentang masalah apa melihat Allah. Jadi ketika disebut kita melihat wajah Allah ya di dalam surga ya sudah kita pahami apa adanya secara hakiki, secara zahir ya tanpa orang kemudian berpikir dengan otaknya gitu ya dengan akalnya yang sebetulnya tidak bisa dijangkau oleh apa namanya akal manusia ya dengan apa hukum-hukum duniawi gitu yang kita apa alami sekarang. Jadi ketika dikatakan kita melihat wajah Allah ya asli gitu ya. Yang namanya melihat ya dengan mata kepala. Bahkan kan hadisnya juga secara jelas, sorry ya dengan mata kepala gitu. Nah kan para ahli kalam yang terpengaruh oleh doktrin-doktrin kalam, doktrin-doktrin filsafat, ya itu kan mereka kemudian apa namanya mencari-cari pemahaman lain gitu ya, yang selain yang zahirnya, sesuatu yang sudah jelas ya di dalam nas. Jadi mereka menganggap kalau melihat langsung kayaknya nggak mungkin gitu ya. Makanya kalau Mu'tazilah itu kan jelas-jelas mereka menolak. Ya, mereka sangat jelas menolak melihat wajah Allah karena yaitu kembali lagi ke konsep jisim itu. Jadi kalau dilihat, kalau bisa dilihat tuh berarti itu jisim gitu. Ya, jadi dalam konsep mereka kan Allah bukan jisim. Ya. Salah satu ciri jisim itu bisa dilihat. Nah, kalau Allah bisa dilihat berarti Allah jisim. Nah, makanya Mu'tazilah itu menolak melihat wajah Allah. Ya, nah sedangkan apa namanya kelompok Asy'ariyah, Maturidiyah yang dia menggunakan ahli kalam tapi tidak murni seperti Mu'tazilah, akhirnya jadi campur-campur. Ya, jadi apa namanya masih campur-campur. Jadi mereka mengatakan melihat itu, tapi tidak kalau dengan tadi ya, karena masih menjadi rancu bagi mereka. Kalau bisa dilihat langsung berarti jisim. Nah, makanya mereka akhirnya mencari-cari bagaimana untuk jalan keluarnya. Sehingga ada yang mengatakan, oh itu ditampilkan saja gitu ya gambarannya gitu ya di pikiran. Nah, tentu hal-hal seperti itu malah bertentangan dengan makna-makna yang jelas di dalam nas. Ya, kalau hanya ditampilkan di pikiran, misalnya, ya itu bukan melihat kalau begitu. Itu kan jadi yang membayangkan. Jadi yang namanya melihat itu ya langsung. Nah, jadi jelas sebenarnya Aqidahus Sunnah itu eh, jelas bahwa Allah bisa dilihat. Kenapa? Karena Allah punya zat secara tersendiri. Gitu. Ya, karena kan mereka itu dengan konsep jisim itu, ya akhirnya berujung ya pada menganggap bahwa Allah itu nggak ada zatnya. Jadi dia hanya sesuatu seperti sesuatu yang abstrak yang ada di pikiran aja gitu, zihni. Ya, jadi tidak di atas, tidak di bawah gitu ya, eh, tidak di pinggir gitu ya, tidak di kanan, tidak di kiri. Itu sama dengan tidak ada ya.
kalau punya zat itu ya punya keberadaan sendiri gitu dia. Allah punya keberadaan sendiri yang terpisah dari makhluknya gitu ya. Nah, sehingga karena Allah itu punya zat sendiri ya dia bisa dilihat. Makanya orang-orang beriman ya bisa melihat Allah Subhanahu wa taala eh, pada hari di akhirat nanti ya ketika mereka di surga, dan itu menjadi kenikmatan yang terbesar. Nah, kalau kita memang seperti itu mudah ya dilihat aja secara langsung gitu. Ya tanpa harus ada kerancuan kalau dilihat oh berarti jisim bisa bukan ya Allah punya zat sendiri gitu yang berbeda dari makhluk. Itu kan hal seperti itu mudah untuk dipahami. Nah, di antaranya misalnya dalam hadis ya tentang melihat Allah ini ya dari Suhaib ya. Ini dalam riwayat Muslim ya nomor 181. Sahih ya hadisnya. Jadi Nabi SAW bersabda, "Idza daula ahlul jannah al jannata." Apabila penghuni surga itu masuk surga, ya qala ya yaqulullah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Turiduna syai'an azidukum." Apakah kalian ingin aku tambahkan? Menginginkan sesuatu yang aku tambahkan. Jadi setelah mereka menikmati ya kenikmatan di surga. Fayakulun, lalu mereka berkata, alam tubayi dujuha. Nah, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami, alam tudhilnal jannata, ya bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga, wa tunajjina minan nar, ya menyelamatkan kami dari neraka. Ya qala ya apa namanya, lalu beliau bersabda ya, Nabi SAW bersabda ya, fayaksiful hijab. Nah, inilah bagaimana ya orang beriman penghuni surga itu melihat Allah, itu Allah membukakan hijab tirai ya penghalang ya yang menghalangi ya penglihatan mereka ya dibukakan ya sehingga mereka bisa melihat kepada Allah. Fama utu syai'an habba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jalla. Maka mereka tidak diberi sesuatu yang lebih mereka cintai daripada melihat kepada Rabb ya mereka azza wa jalla. Ya dalam Al-Quran juga kan ila rob apa wujuh yaumin wujuh yaumaidin nadhiroh ila robbiha naziroh ila robbiha naziroh kepada Tuhan mereka ya mereka melihat naziroh itu kan jelas. Ya dalam hadis ini pun jelas. Ya hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, hadatsana Yazid bin Harun an Hammad bin Salam bi hadzal isnad wa zada, dan dia menambah tsumma tala hadil ayat. Kemudian beliau membaca ayat ini lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ya di surat Yunus ayat 26, bagi orang-orang yang telah berbuat baik ya dia akan mendapat husna kebaikan. Nah, husna di sini maksudnya surga, waziyadah dan tambahan. Nah, tambahan di sini maksudnya adalah melihat kepada Allah. Jadi kenikmatan terbesar ya. Nah, tentu melihatnya itu juga bukan berarti kita menguasai seluruh zat Allah, tidak ya. Makanya hanya diperlihatkan ya sebagian hakikatnya saja ya. Tentu itu sangat indah, tidak akan mungkin bisa terbayangkan sehingga menjadi kenikmatan yang terbesar yang paling dicintai ya oleh orang-orang yang beriman. Nah, dalam hadis lain kan disebut seperti melihat bulan purnama. Ya, ketika kita melihat bulan purnama kan kita tidak menguasai hakikat bulannya seperti apa kan gitu. Dan tentu jelas ya melihatnya berarti dari arah atas melihat bulan purnama itu. Ya, dan tentu ya para ulama menjelaskan ini adalah tasbihur ruhi ru'ya bir ru'ya la ra'i la mar'i bil mar'i. Itu yang harus menjadi catatan. Ya, jadi dalam hadis itu Rasul menyerupakan cara melihatnya, bukan yang dilihat. Nah, kalau ahli kalam yang menggunakan konsep jisim ya mereka agak rancu untuk memahami hadis ini. Jadi dianggapnya "Oh, ini menyerupakan Allah dengan makhluk. Padahal itu Rasul langsung yang memberikan perumpamaan. Makanya kita jangan terlalu membebek ya apa namanya
taklid ya kepada konsep-konsep jisim yang pada hakikatnya itu diambil dari filsafat Yunani ya. Itu akhirnya menjadi rancu ketika memahami nas-nas Quran Sunnah yang jelas itu jadi rancu. Ya, para ahli kalam akan rancu ketika memahami hadis tadi. Kenapa Rasul menyerupakan gitu ya seakan-akan menyerupakan Allah dengan bulan purnama. Padahal di situ Rasul menyerupakan cara melihat ru'yah. Tasbih ru'yah biru'yah ya menyerupakan cara melihat itu begitu. Nah, kalau cara melihat itu begitu ya berarti kan jelas secara jelas dengan mata kepala. Nah, bukan menyerupakan yang dilihat ya. Tentu di situ Rasul tidak menyerupakan Allah dengan bulan purnama tidak, tapi sebatas menyerupakan cara melihatnya. Ya, tentang surga ya tentu banyak ya apa namanya ayat hadis yang menjelaskan tentang kenikmatannya yang selayaknya ya bagi kita untuk senantiasa membaca dan menghayatinya ya sehingga menjadi motivasi dalam amal soleh yang kita lakukan. Ya di antaranya ya misalnya hadis yang menggambarkan sangat luar biasa kenikmatan surga itu ya. Rasul mengatakan ada tuh ibadi as-solihin la ma la ainun ra'at. Aku menyediakan bagi hamba-hambaku yang soleh sesuatu yang belum dilihat oleh mata, wala udunun sami'at, yang belum pernah didengar oleh telinga, wala khotor ala qalbi basyarin, dan belum terbersit di hati seorang manusia. Nah, jadi apa yang Allah jelaskan dalam Quran Sunnah itu kan untuk menggambarkan, memberikan gambaran dan memang tentu apa yang Allah sampaikan benar ya, nggak mungkin Allah dusta. Nah, makanya kan apa namanya para ahli filsafat ya orang-orang yang terpengaruh dengan doktrin maksudnya filsafat Yunani ya khususnya dan ini kan masuk ya ke kalangan kaum muslimin bahkan dikenal para ulama yang terpengaruh ya dengan filsafat ini itu menganggap bahwa apa yang disampaikan tentang surga neraka ya hal-hal gaib itu hanya sebatas bayangan saja adapun hakikatnya itu berbeda jadi seakan-akan ya awalnya itu bilang gitu Allah itu berdusta gitu itu sebagai motivasi aja agar orang beramal ya adapun hakikatnya tidak sebenarnya tentu itu kan keliru jadi apa yang Allah sampaikan dalam Quran Sunnah apa tentang hal gaib tentang surga dan neraka itu semuanya benar seperti itu cuman kan kita bisa menerima informasi itu cuman hakikat yang sebenarnya seperti apa itu kan kita belum tahu gitu ya, cuman semuanya adalah kebenaran ya. Ketika Allah menyebut ada sungai ya, ada buah-buahan, ada bidadari dan sebagainya itu benar gitu. Sungai-sungai beneran, buah-buahan beneran. Ya, ada anggur beneran gitu ya. Ya, dan sebagainya. Itu benar gitu. Apa hakikat secara hakiki benar. Nah, kita paham ya, kita memahami ya, kita paham kan sungai itu apa, kita paham apa buah-buahan ya anggur dan sebagainya kan paham cuman hakikat wujud ya wujud hakikatnya itu kita tidak tahu tentu berbeda dengan yang ada di dunia nah itu adalah dasar dalam memahami dalam iman kepada hal gaib nah jadi termasuk juga kan sifat-sifat Allah itu kan begitu sama prinsipnya kita paham makanya keliru kalau mengatakan bahwa salafus soleh itu tidak memahami sifat-sifat Allah itu keliru ya mereka paham sebatas yang ditangkap ya oleh akal cuman tidak mengetahui wujudnya wujud aslinya seperti itu nggak tahu ya kita meyakini ya Allah memiliki wajah tangan dan sebagainya kan paham yang namanya wajah tangan paham
ya sebatas simbol. Jadi ada makna universal gitu, makna kuli disebutnya. Makna universal ya, dan itu tidak khusus bagi makhluk gitu. Adapun wujud aslinya bagaimana itu yang tidak kita ketahui. Nah, begitu juga hal-hal yang ada di surga. Kita paham ketika Allah menyampaikan dalam dan itu dengan pemahaman seperti itulah menjadi dorongan bagi kita, menjadi semangat ya, menjadi motivasi untuk ingin supaya mendapatkan surga itu. Kalau tidak paham dengan hal gaib itu, ya itulah apa tidak bisa menjadi dorongan gitu buat kita beramal soleh. Kalau tidak paham. Kalau kita tidak paham dengan sifat-sifat Allah, bagaimana menjadi kita mengenal Allah, ya kan? Pasti ada pemahaman, walaupun pemahaman itu terbatas, ya. Gitu. Jadi sebenarnya mudah dan jelas ya prinsip ya dalam akidah, dalam apa namanya tentang sifat Allah dan juga hal-hal gaib secara umum itu prinsip masuk surga dan neraka. Nah, beliau juga menyebutkan ya Al-Qairwani dalam matannya bahwa surga yang Allah sediakan itu adalah sama surga yang dimasuki oleh Nabi Adam dahulu ya, karena bukan surga yang berbeda. Dan ini merupakan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah ya yang ditunjuki oleh nas-nas yang jelas. Di antaranya kan firman Allah wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minar ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Jadi dengan disebutkan tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Nah, jadi surga ini ya surga yang akan menjadi tempat terakhirnya juga bagi orang-orang yang beriman ya dan beramal soleh. Jadi bukan surga yang berbeda ya. Nah, cuman ya tentu sudah menjadi ketentuan Allah untuk menempatkan terlebih dahulu Adam dan Hawa di dalam surga ya, walaupun Allah berkehendaknya itu ya menjadikan sebagai khalifah di muka bumi kan. Ini jahilun fil ardi khalifah. Aku hendak menciptakan di bumi seorang khalifah. Jadi apa namanya tujuan ya Allah menciptakan kami memang untuk di bumi. Nah, cuman kan tidak langsung kemudian ditempatkan di bumi. Jadi diuji dulu ini sebagai ujian dulu ya. Ditempatkan di surga dulu kan gitu. Di surga dulu lalu diciptakan pasangannya ya. Lalu ada larangan ya jangan mendekati pohon yang akhirnya melanggar ya tergoda oleh setan ya iblis sampai kemudian dihukum dikeluarkan dari surga ya diturunkan ke bumi ya. Nah, jadi itu tentu apa yang Allah tentukan ya ada hikmahnya dan menunjukkan bahwa manusia ada potensi untuk melakukan perbuatan dosa dan ketika melakukan perbuatan dosa ya apa yang harus dilakukan ya meminta ampun ya bertobat seperti yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Ya, walaupun memang ada ya perdebatan gitu ya, apakah surga yang berbeda atau bagaimana ya. Jadi yang jelas bahwa ini adalah surga yang sama. Jadi dengan kehendak Allah ya bisa saja orang masuk surga ya itu Nabi Adam lalu kemudian dikeluarkan kembali. Itu kan sudah menjadi ketentuan berbeda nanti ketika akhirat ya setelah kiamat ya hari akhir tentu tidak akan keluar lagi ketika orang sudah masuk ya ke dalam surga ya tidak akan dikeluarkan lagi kan gitu ya hukumnya nanti berbeda ya kalau di hari akhir nanti dan ngapain juga keluar ya sudah nikmati surga itu. Nah, kemudian begitu juga neraka ya. Jadi sudah diciptakan ya diantaranya dalam surat Baqarah ya 24 fatakunar lati wa kudu anas wal hijara uidat lil kafir. Uidat ini fi'il madi ya telah disediakan bagi orang kafir.
Nah, jadi Allah menyediakan negeri keabadian untuk orang yang kafir kepadanya wa alhada fi ayat ya fi ayatihi. Nah, melakukan ilhad. Nah, apa itu ilhad? Nah, sini dijelaskan. Ilhad itu pengingkaran atau penyelewengan ya. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat ya innalladzina yulhiduna fi ayatina. Jadi yang melakukan ilhad ya mengingkari ayat-ayat kami. Ini tentang ilhad ini kalau tidak salah sudah pernah dibahas ya sebelumnya. Bisa dirujuk lagi. Nah, Allah menjadikan mereka terhalang. Nah, ini kan Al-Qur'ani menyebutkan para penghuni neraka itu ya karena mereka melakukan pengingkaran ya terhadap ayat kitab-kitab rasul-rasul ya wa ja'alahum mahjubina an ru'yati. Menjadikan mereka terhalang dari melihatnya. Nah, karena memang tadi melihat Allah itu merupakan nikmat terbesar ya para penghuni surga, sehingga wajar kalau orang kafir tidak akan diberi kesempatan untuk melihat Allah. Sebagaimana dalam Al-Quran, kala innahum arabim yaumidzin lamahjubun. Mereka akan terhijab, terhalang dari melihat dari Rob mereka ya, maksudnya dari melihat Rob mereka. Nah, tentang neraka ya tentu sangat banyak sekali yang menggambarkan ya bagaimana siksaannya ya. Nah, di antaranya saja di sini saya sebutkan ya bagaimana mereka disiksa jadi setiap kali matang kulit mereka ya hangus maka kami ganti dengan kulit yang baru. Bahkan kulitnya itu kan ditebalkan supaya betul-betul merasakan sakitnya ya perihnya neraka itu api neraka itu liyadzukul azab supaya mereka merasakan azab. Innallaha kana azizan hakim. Ya, nah itu tentang surga neraka ya. Kita lanjutkan. Nah, berikutnya di sini bisa kita berikan tema ya, kedatangan Allah pada hari kiamat, pembagian catatan amal, hisab dan mizan. Ya, silakan dibaca ya. Saya di depan ini matanya. Nah, baik. Baik, Anda baca dari kitabnya. Ya, boleh. Al-Musannif rahimahullah ta'ala. Bismillah. Wa anna Allah tabaraka wa ta'ala yaji'u yawmal qiyamati wal malaku saffan saffa li'aradil umami wa hisabiha wa uqubatiha wa thawabiha wa tudha'ul mawazinu liwazni a'malil ibad فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون Ya, ini sebenarnya الأعراف bukan ayat ya, الأعراف dia ini aja campuran. 6 ويؤتون صحائفهم بأعمالهم فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا. Ya, jadi tadi ya, jadi mata ini kan menggabungkan berbagai dalil ya, jadi meringkas, menyimpulkan ya, itu sehingga menjadi poin-poin pemahaman yang penting kita ketahui. Nah, jadi ini berkaitan dengan Allah, kedatangan Allah pada hari kiamat. Nah, ini juga penetapan sifat ya, penetapan salah satu sifat Allah yaitu datang. Ini sebagaimana yang sudah dibahas ya dalam pembahasan sebelumnya ketika membahas tentang sifat dekat, yaitu mendekatnya Allah kepada hambanya. Nah, ini semakna dengan sifat turun ya atau nuzul hubud ya mendekat tadalli ya dan datang maji ya atau itian ya karena ada dengan yati ya dengan itian ada dengan maji jaa. Nah, ini kan dinisbatkan langsung kepada Allah ya sudah kita yakini bahwa Allah datang, cuman kita tidak tahu bagaimana cara datangnya. Tidak perlu ditakwilkan, oh yang datang bukan Allah. Jadi tahu dari mana dia menakwilkan seperti itu. Ya, justru ini adalah apa namanya?
eh, yang menunjukkan kedahsyatan pada hari itu ya. Jadi kedahsyatan pada hari itu. Jadi Allah langsung yang datang, bukan yang lainnya, gitu ya. Jadi kalau kalau kemudian yang datangnya bukan Allah, yang lainnya tidak ada kedahsyatan di situ. Ya, jadi menjadi kurang ya sesuatu hal yang menggambarkan ya kedahsyatannya itu. Ya, jadi tidak perlu kemudian ditakwilkan ya kepada yang lain. Jadi artinya merubah, yang mentakwilkan di situ artinya merubah mana yang jelas. Jadi kala ya jangan berbuat demikian. Idza dukatil ardu dakan daka, apabila bumi digoncangkan ya turut-turut, wajah rabbuka wal malaku sopan sopan, dan datanglah Tuhanmu dan malaikat secara berbaris-baris. Ya, jadi kita yakini ya Tuhanmu datang, Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat juga datang bersop-sop. Tentu berbeda antara datangnya Allah dan malaikat, ya antara datangnya Allah dan makhluk, karena sebagaimana kita ketahui ya laisa kamitslihi syai'un ya walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang serupa sebanding dengan Allah dalam zatnya, dalam sifat dan dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ayat lain dengan kata ya'tiya ya, ya ityan. Kalau tadi kan ja'a. Ya, hal yang duruna illa an ya'tiyahumullah fi dhulalim minal ghamam wal malaikatu wa qudil amru ila Allahi turja'ul umur. Tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat pada hari kiamat dalam naungan awan. Dan diputuskanlah perkaranya ya, dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Ya. Ya, jadi ini bisa orang menjadi tergambar kedahsyatan itu, bagaimana Allah datang pada saat itu ya, menemui seluruh manusia yang dikumpulkan di padang mahsyar itu. Jadi kan kejadiannya pada saat di padang mahsyar itu. Ya, nah tentu kita tidak akan mampu membayangkan, memikirkan bagaimana Allah datang, yang dan itu juga bukan hal yang layak kita lakukan. Ya, yang penting kita meyakini dan itu adalah sesuatu yang dahsyat. Nah, tujuan Allah datang ini adalah sebagaimana dalam ayat tadi, yaitu untuk memutuskan perkara. Ya. Nah, pada saat itu seluruh umat dihadapkan kepadanya dan ditampakkan amal-amal mereka. Makanya kan pada saat itu adalah saat yang sangat mencekam, yang sangat menakutkan ya bagi setiap orang. Ya, di saat di padang mahsyar itu, dan akan dimulai. Jadi sebelum dilakukannya hisab ya, mizan ya, timbang nama itu diawali dengan datangnya Allah itu dulu ya, dengan datangnya Allah dulu. Ya, ditampakkan amal mereka lalu diberi catatan amal. Nah, ini urutannya ya. Diberi catatan amal, dihisab, ditimbang, lalu diberi balasan baik dengan surga atau neraka. Jadi berdasarkan pemahaman terhadap dalil ya, itu bisa diurutkan ya. Urutannya itu ya. Jadi setelah Allah datang ya, ditampakkan amal mereka, lalu diberi catatan amal, lalu dihisab. Jadi catatan amal dulu, baru hisab, baru kemudian mizan ya, ditimbang. Setelah itu kemudian diberi balasan surga atau neraka. Nah, sebagaimana dalam dalil-dalil ya, setiap umat dihadapkan kepada Allah dan ditampakkan amalan mereka seperti dalam ayat yauma idzin tu'raduna la tahfa minkum khafiya. Pada hari itu kalian dihadapkan kepada Tuhanmu, tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah. Tu'raduna. Ya, dalam ayat lain ya di surat Az-Zalzalah yauma idzin yasduruna sa'ata liyurau a'malahu. Ya, agar diperlihatkan ya amal-amal mereka ya, pamayamal miskala dzarratin khairan yara wa mayamal miskala dzarratin syarran yara.
Semua akan melihat sekecil apapun yang baik atau yang buruk ya. Lalu setelah itu ditebarkan buku catatan amal. Ya, ini yang nasrul kitab ya atau syuhub. Ya, ditebarkan ya. Jadi dibagikan atau ditebarkan buku catatan amal ya terjadi lebih dulu sebelum penghisaban, lalu penimbangan mizan sebagaimana disebutkan dalam ayat. Nah, jadi kita bisa pahami dari ayat ya, dari ayat ini. Jadi Allah mengatakan fa'amma man utiya kitabahu biyamini. Nah, di sini kan siapa yang diberi kitabnya dengan tangan kanan, nah fasaufa maka akan dihisab. Nah, ini menunjukkan dibagikan dulu kitabnya baru kemudian dihisab. Fasaufa. Nah, ini kan urutan jelas, maka akan. Saufa ini menunjukkan istiqbal ya, akan datang. Akan dihisab dengan hisab yang ringan ya, wa yang qabli bila lima wa ma man utiya kitab waru adhri. Ya, siapa yang kitabnya diberi dari punggungnya dari belakang, fasaufa yadu maka maka ya dia akan berteriak celaka aku ya, dan akan masuk ke dalam neraka. Nah, jadi dalam ayat ini jelas. Juga dalam ayat lain, wa amman utiya kitab bisimali fa yaqulu ya laitani lam lima apa lam uta kitabnya. Ya, jadi urutannya dibagikan dulu catatan amal ya, baru kemudian dihisab. Nah, dari ayat di atas juga ada dua cara dalam menerima buku catatan amal, yaitu pertama ya menerima dengan tangan kanan dari arah depan. Ya, jadi dengan tangan kanan dari arah depan. Ini untuk orang beriman ya. Yang kedua dari arah belakang dengan tangan kiri. Makanya kan dalam ayatnya disebut waro azohri ya dari belakang dan bisimali dengan tangan kiri gitu. Ya, jadi tidak mau menghadap langsung karena malu gitu ya untuk menerima catatan amal buruknya sehingga dari belakang. Setiap manusia membaca buku catatannya masing-masing ya. Seperti dalam ayat wa kullu insan azamnahu ta'irahu. Ya, tetapkan amal perbuatannya fi unuki di layarnya. Wa nuriju lahu yaumil qiyamah kitab yalqahu mansura iqra kita maka baca. Ya buku kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu. Nah, dalam catatan ini baik yang besar maupun yang kecil semuanya ditulis ya tercatat. Soalnya dalam ayat ya. Ini orang-orang yang berdosa ya mereka kaget ya wailatana mali hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ya kitab apa ini yang tidak meninggalkan yang kecil yang besar kecuali ditulis semua di situ. Wajudu ma'amilu hadiran semuanya hadir. Nampak ya. Nah, kemudian hisab. Nah, selanjutnya ya Allah menghisab mereka. Hisab di sini maknanya. Nah, apa makna hisab itu? Ya, makna hisab itu adalah tauqif ya atau mengevaluasi. Jadi mengevaluasi hamba-hambanya atas amal-amal mereka. Jadi ini yang disebut dengan hisab itu. Yang baik dan yang buruknya sebelum mereka beranjak dari padang mahsyar. Ya, jadi orang beriman yang akan masuk surga tidak semua dihisab, tetapi di antara mereka ada yang masuk surga tanpa hisab. Sebagaimana telah disebutkan dalam pembahasan syafaat. Nah, dalam hisab ini ya bagaimana caranya ya itu sebagaimana dalam hadis Allah berbicara langsung kepada setiap hambanya. Ya, seperti dalam hadis tidaklah ya seorang kecuali Allah akan berbicara dengannya secara langsung tanpa ada penerjemah. Ya, nah inilah jadi maksud menghisab itu mengevaluasi setiap hambanya ya dan Allah berbicara langsung dengan manusia itu. Ya, lebih jelasnya lagi, lebih rincinya lagi ada dalam hadis lainnya. Ada dua macam hisab, yaitu hisab ringan, hisab yasiro ya, sebagaimana disebut dalam ayat, dan ada hisab berat. Nah, hisab ringan ini untuk orang beriman ya, hakikat sebenarnya dia
apa namanya, bukan hisab yang beneran gitu ya. Makanya Rasul kan dalam hadis tidak menyebut sebagai hisab ya. Tapi ya bisa ya kita sebut sebagai hisab ringan karena di Al-Quran juga dibahasakan dengan hisab ringan. Ya, yang akan masuk ke dalam surga, yaitu berupa apa? Arad, penyodoran amal gitu. Kalau hisab kan konotasinya ya kesannya itu diperiksa gitu, ini dicek dengan apa sangat teliti dan sebagainya ya. Nah, tapi kalau orang beriman ini ringan hanya disodorkan saja ya, lalu kemudian diakui, lalu kemudian diampuni oleh Allah. Nah, sedangkan hisab berarti bagi orang kafir dan pelaku dosa besar yang akan masuk ke neraka terlebih dahulu. Nah, sampaikan Aisyah ya ketika mendengar Rasulullah SAW bersabda ya tidak ada seorang pun yang dihisab pada hari kiamat kecuali akan binasa ya celaka. Nah lalu Aisyah mempertanyakan sabda beliau itu, bukankah Allah berfirman ya bahwa orang yang diberi kitab dengan tangan kanan akan dihisab dengan hisab ringan ya, sedangkan kan Rasul tadi menyebut siapa yang dihisab dia akan celaka. Lalu Rasul menjelaskan nah, bahwa hisab itu yang disebutkan dalam ayat itu hanya al-ardu. Inama dzalikal ardu. Hanya disodorkan saja. Wa sa'adun yuna qasul hisab. Nah, jadi yang Rasul nafikan itu maksudnya muyuna qasul hisab. Ya, hisab itu diselidiki gitu ya, secara sungguh-sungguh ya, diteliti, diselidiki. Itu sedangkan orang beriman itu hanya disodorkan saja. Nah, bagaimana penyodorannya? Nah, ada penjelasannya. Lebih diperjelas ya Allah yudnil mu'min fayadu alaihi kanafa wa yasruhu fayaqul. Sungguhnya Allah itu mendekat kepada orang beriman ya lalu ia meletakkan rahasianya dan menutupinya. Ya Allah bertanya apakah apa namanya engkau mengetahui atau mengenal dosamu ya ta'rifu dzanba kadza wa ta'rifu dzanba kadza. Nah, jadi orang beriman itu kemudian mengakui ya dosa-dosa yang sudah dia lakukan. Ya, nah ketika dia merasa akan binasa ya dengan dosanya itu, nah lalu Allah mengatakan ya satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Ya, aku telah menutupi ya dosamu itu di dunia dan aku mengampuninya untukmu hari ini. Nah, jadi ketika disodorkan ya diakui oleh orang beriman itu, lalu diampuni oleh Allah, dihapuskan yang buruknya itu. Fayu atau kita bahasanatihi ya. Jadi yang tersisa adalah catatan amal baiknya saja. Gitu. Adapun orang kafir dan orang munafik, para saksi mengatakan haulai ladina kadzabu ala rabbihim ala lanatullah ala dzalimin. Nah, kalau orang kafir dan munafik itu akan mengelak dari dosa yang mereka lakukan. Nah, apa mulut mereka itu ya bicara mengelak. Nah, maka ditutup mulut mereka. Nah, lalu berbicara dan menjadi saksilah anggota tubuh yang lain. Ya, makanya kan tangan ya waktu kalimuna aidihim. Nah, juga kaki ya yang menjadi saksi. Bahkan juga kulit ya dalam ayat lain ya idza maja wa syahida alaihim sam'uhum wa absarum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Gitu ya. Nah, wa qalu li juludihim lima syaitum alaina. Nah, qalu nah kulit-kulit itu berbicara kulit-kulit mereka itu. Antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai. Nah, Allah lah yang membuat bisa berbicara ya. Kami ya yang telah membuat berbicara segala sesuatu. Nah, selain itu bumi juga akan menjadi saksi ya atas perbuatan manusia sebagaimana dalam surat Az-Salah. Dalam hisab yang pertama kali dari amal orang ya setiap orang itu adalah sholat dihisab pertama kali.
Nah, perkara di antara sesama manusia yang pertama kali akan diputuskan adalah tentang penumpahan darah. Awalu ma yubda bainan nas. Bidima ini nggak bertentangan. Kalau sholat itu kan berarti individu ya. Kalau ini kaitan dengan sesama manusia. Karena dengan sesama manusia yang akan diadili, yang diputuskan adalah soal darah, penumpahan darah ya, untuk membunuh. Nah, di antara yang dihisab juga ada berapa? Ada 4 atau 5 hal ya, yaitu tentang umurnya ya, dihabiskan untuk apa, lalu dalam hadis lain ada secara khusus apa masa muda ya. Lalu ilmunya apa yang sudah dia amalkan ya, dan hartanya. Nah, untuk harta ini ada 2 pertanyaan, dari mana dan dipakai untuk apa. Ya, sampai situ dulu mungkin sampai hisab ya. Kalau ada pertanyaan ya silakan. Silakan Irfan, silakan. Baik, alhamdulillah. Kajian sudah memang waktunya sudah sampai jam 21.33 ya, lewat Iya, tiga iya. menit. Baik, kesimpulannya adalah tadi pembahasan tentang surga, bahwa surga dan neraka itu ada dan telah diciptakan. Kemudian kedua tentang ru'yatullah, melihat Allah. Kemudian selanjutnya tentang penetapan wajah Allah, yang mana tidak sama dengan makhluk. Kemudian tentang sifat maji atau sifat datang ya, bahwa Allah akan datang dan datangnya tidak seperti datangnya makhluk. Kemudian tentang hisab dan bahwa amal manusia atau hamba akan ditimbang. Baik, mungkin ada ikhwah atau kawan-kawan yang mau bertanya, silahkan. Kalau nggak ada, anak aja yang bertanya saat. Ya, silakan. Baik. Di sini waktu do'u al mawazin, mawazin ini jamak dari mizan saat ya. Ya, Waktu do'u mawazin liwazni a'malil ibad. Nah, yang jadi pertanyaan adalah yang ditimbang itu apakah hanya amalan juga apa memang orangnya juga gitu. Kalau nggak salah pernah dengar itu ada dua kaul gitu Ustaz. Ada yang mengatakan bahwa yang ditimbang adalah amal, ada yang mengatakan bahwa amal plus orangnya juga ditimbang. hmm. Itu yang mungkin itu Ustaz, yang Nah, ditanya. itu nanti di pembahasan timbangan ya, kita tadi belum nyampe. Ini Oh, nanti Ustaz ya. ya, ada penjelasan sih yang nggak apa-apa. Nah, Ada, saya sudah apa namanya teliti juga tentang itu ya. Jadi disimpulkan ya. Nah, dalam hadis di atas terdapat petunjuk tentang rincian dari timbangan ini, yaitu memiliki 2 sisi. Yang ditimbang adalah amalnya, yang dalam hadis ini ditujukan dalam bentuk catatan amal. nah. Ya, jadi yang lebih tepat itu amalnya ya, yang ditimbang itu ya, berdasarkan hadis ini ya, gitu ya Allah Alam. Saat boleh bertanya saat Ya silakan Pak Sandi. kalau tadi saat yang orang beriman tapi pernah melakukan dosa besar saat kemudian dia tobat itu apakah dia akan kena siksa atau dia di yu'radu juga saat dinampakkan juga ininya apa catatan amalnya itu Ya, atau dia harus mendapatkan siksa dulu Ustaz? ya itu makanya nanti apa tergantung, ya tergantung apa nasibnya ya. Jadi apakah dia mendapat syafaat ya ataukah tidak, kan itu ada hal lain lah ya yang mempengaruhi, yang tentu semuanya terjadi dengan keadilan Allah ya, tidak mungkin ada kezaliman.
Jadi yang melakukan dosa besar itu ada yang memang diampuni, ya dengan misalnya diberi syafaat, akhirnya dia tidak masuk ke neraka. Jadi memang kalau sudah diampuni dosanya, artinya sudah apa? Sudah dibersihkan, ya, dan dia langsung bisa masuk ke dalam surga. Jadi ada ya yang melakukan dosa besar diampuni, lalu langsung masuk surga. Nah, ada juga yang memang dosanya dosa besar yang dia lakukan ini mau tidak mau harus disiksa dulu di neraka kan gitu ya. Jadi harus disiksa dulu di neraka. Makanya kan nanti ada apa namanya, ketika selesai lalu dikeluarkan dari neraka dimasukkan ke surga, ada sungai ya untuk mencuci mereka, disebut dengan apa, Jahannamiyun, ya, para alumni neraka Jahanam ya sudah keluar. Nah, jadi memang ada dua kelompok dari pelaku dosa besar itu. Ada yang memang langsung diampuni ya, dengan baik itu diberi syafaat oleh yang lain, atau sebagaimana sudah kita bahas ya dalam pembahasan syafaat, baik oleh nabi misalnya atau bahkan malaikat bisa memberi syafaat oleh orang beriman yang lain, ya, atau apa namanya, dengan rahmat Allah. Jadi nggak ada yang memberi syafaat nih dari yang lain, tapi langsung dari rahmat Allah ya bisa. Dengan rahmat Allah hanya dia diampuni gitu ya dari dosanya. Itu ya mungkin juga ada pengaruh-pengaruh apa ya, amalan orang itu juga gitu ya waktu di dunia gitu, bisa jadi. Karena kan tentu sesuai ya dengan yang dilakukan oleh manusia. Mungkin orang itu melakukan dosa besar, tapi kan ada amal-amal soleh lain misalnya yang membuat ya Allah mengampuni gitu ya. Jadi ada dua kelompok ya untuk pelaku dosa besar dari orang beriman. Ada yang memang langsung ke surga karena diampuni, ada yang harus disiksa dulu di neraka. Nah, yang disiksa dulu di neraka ya tentu tadi masuknya adalah hisab yang berat. Nah, hisab yang berat itu kan tadi untuk orang kafir dan pelaku dosa besar yang masuk neraka dulu. Nah, adapun orang beriman, yang tentu orang beriman kan ada ya melakukan dosa ya kecil ataupun besar. Nah, yang kalau mereka ya yang tidak ke neraka dulu ya tentu kategorinya masuknya adalah hisab yasiro tadi. Itu ya Allah alam. Ya, Ustaz. Sudah, Dok, ya. Mungkin dicukupkan saat ya. Ya cukup kalau tidak lagi. Baik. Eh, baik, tutup dengan semoga bermanfaat dan Allah berkahi umur Ustadz kita ya, Ustadz Muhammad Atim LC Hafidhullah, dan kawan-kawan semoga selalu semangat istiqomah kajiannya dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.